diisi semua. Nah, yang beruntung adalah teman-teman yang tidak lulus dengan adanya reformulasi ya, yang tidak lulus formasinya masih utuh. Dengan adanya reformulasi, maka yang tidak lulus nanti akan bisa mengisi kekosongan dari formasi ya. Siaran pers Badan Kepegawaian Negara teman-teman semua ya. Ini nomor 10/rilis BKN 8/2023 Jakarta 4 Agustus 2023. P3K jadi prioritas kebutuhan seleksi CASN tahun 2023. Oke, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau sering kita sebut dengan P3K ini menjadi prioritas kebutuhan seleksi calon ASN tahun 2023 dengan alokasi sebesar 544.593 ya. Dari total formasi 572.496 yang ditetapkan pemerintah melalui Panitia Seleksi Nasional atau Panselnas. Sementara kebutuhan pengadaan bagi calon pegawai negeri sipil atau CPNS dialokasikan hanya 28.903 ya dari total formasi. Oke. Berdasarkan kebutuhan ASN yang terdiri dari PNS dan P3K untuk seleksi ASN tahun ini, PLT Kepala BKN Haryono Dwi Putranto menyampaikan mekanisme pengadaan ASN tahun 2023 ditetapkan sesuai dengan kebutuhan kelompok jabatan jenis ASN, yakni jabatan fungsional, jabatan pelaksana ya. Nah, ada dua saja ya, fungsional dan jabatan pelaksana. Nah, kebutuhan jabatan fungsional ditetapkan sesuai dengan jumlah pegawai yang akan pensiun. Sementara untuk kelompok jabatan pelaksana atau administrasi, selain disesuaikan dengan proyeksi pensiun pegawai juga menyesuaikan kebutuhan SDM yang bisa digantikan dengan proses digitalisasi. Jadi ini merujuk kepada teman-teman semua yang mungkin lulusan baru yang penguasaan IT-nya sudah bisa dikategorikan baik ya di sini ya. Karena memang sekarang untuk digitalisasi akan lebih diutamakan. Adapun kebutuhan P3K pada seleksi CASN 2023 didominasi tenaga pendidikan dan tenaga kesehatan ya teman-teman semua. Sementara kebutuhan PNS dialokasikan untuk jabatan-jabatan fungsional, keahlian lainnya sesuai kebutuhan instansi. Hal ini sejalan dengan target pemerintah yang memprioritaskan sektor kesehatan dan pendidikan. Ya. Terkait pengisian jabatan ASN pada kedua sektor ini, Panselnas melalui BKN juga sudah melaksanakan seleksi P3K guru dan tenaga kesehatan untuk formasi 2022 dengan rata-rata kelulusannya ini presentasinya. Untuk kelulusan P3K guru ini mencapai 78,5% ya. Kemudian P3K tenaga kesehatan sudah mencapai 78,6%. Nah, ini sesuai dengan data BKN per 3 Agustus tahun 2023 ya. Sementara untuk P3 teknis, nah ini formasi tahun 2022, PLT Kepala BKN menyebut presentasi kelulusan sebelum ada kebijakan reformulasi ini ada 44%. Tapi dengan adanya kebijakan reformulasi yang ditetapkan Kementerian Pan-RB melalui Keputusan Menteri Pan-RB nomor 571 tahun 2023, BKN memperhitungkan kelulusan P3 teknis bisa mencapai 69%. Jadi untuk tahun 2023 nanti untuk tenaga teknis hanya reformulasi saja ya. Karena untuk alokasi tahun 2022 memang banyak sekali formasi-formasi yang tidak terisi karena banyak peserta yang tidak passing grade ya. Jadi dengan adanya reformulasi ini nanti dimungkinkan untuk 2023 untuk tenaga teknis nanti akan mencapai 69% dari sebelumnya yang tahun 2022 hanya 44% ya. Memang ada yang dirugikan, ada yang diuntungkan. Nah, yang dirugikan berarti salah satunya adalah kategori P atau passing grade yang tahun 2022 formasinya sudah Oke, terima kasih teman-teman semua. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.